Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah. Kisah Umar bin Khattab adalah salah satu kisah paling epik dalam sejarah Islam. Dari seorang yang terkenal keras kepala, galak, bahkan menjadi musuh besar Rasulullah, hingga akhirnya berubah total menjadi pembela Islam yang paling tangguh. Sosok Umar yang dulu penuh kebencian, kini dikenal sebagai simbol keberanian dan keadilan. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, kita bahas kisah Umar bin Khattab dengan lengkap. Oke, kita mulai dari sini. Umar bin Khattab adalah salah satu pemuda paling disegani di Mekah. Kalau kalian membayangkan sosok pria yang gagah, tinggi dengan tubuh tegap, itulah Umar. Umar itu kayak bad boy-nya Quraisy, tapi dalam versi yang lebih serius dan menakutkan. Lahir dari keluarga terpandang di suku Quraisy, Umar tumbuh menjadi sosok yang tidak hanya dihormati, tetapi juga ditakuti. Tegas, keras, dan punya prinsip yang sulit digoyahkan, itulah ciri khasnya. Gaya hidup Umar di masa jahiliyah kontras banget dengan gaya hidupnya setelah Islam. Umar suka mabuk-mabukan, hidupnya nggak jauh dari penyembahan berhala. Kebiasaan inilah yang menjadikan Umar sangat membenci Islam. Bagi Umar, agama ini bikin ribet hidup orang Quraisy. Bayangin aja, Islam melarang orang untuk menyembah berhala, memperlakukan budak dengan baik, bahkan menyetarakan orang miskin dengan orang kaya. Semua ajaran ini sangat bertolak belakang dengan keadaan kaum Quraisy saat itu. Di mata Umar, ajaran ini nggak masuk akal, bahkan bisa merusak tatanan budaya suku Quraisy. Kalau kalian pikir Umar cuma duduk-duduk santai dan marah-marah di depan rumah, kalian salah besar. Umar itu eksekutor sejati. Kalau dia nggak suka, dia hajar. Kalau dia rasa dia benar, dia akan pertahankan kebenaran itu, walaupun nyawa taruhannya. Serem kan? Ya, begitulah Umar. Di masa jahiliyah, kebencian Umar bin Khattab terhadap Islam benar-benar nggak main-main. Saking besarnya rasa benci itu, dia bahkan sengaja ngeluangin waktu buat ikut nyiksa kaum muslimin. Serem kan? Gak cuma budaknya sendiri yang jadi korban, Umar juga sering join bareng teman-temannya yang sama-sama anti-Islam, kayak Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka kayak geng bully yang targetnya adalah orang-orang miskin dan hamba sahaya yang udah memeluk Islam. Umar nggak cuman jadi pelaku, tapi juga kayak penonton aktif di ring kekejaman ini. Tiap hari, dia bakal nanya ke Abu Jahal, "Siapa yang mau kamu siksa hari ini?" Seolah-olah itu bagian dari rutinitas harian mereka. Setelah dia dapat namanya, dia langsung datengin korban dan tanpa basa-basi mulai menyiksa mereka. Bayangin aja, Umar bahkan pernah bilang ke salah satu korbannya, "Aku berhenti bukan karena capek, tapi karena udah malam. Besok aku akan balik lagi untuk melanjutkan ini." Dari kata-katanya aja, udah nunjukin kalau kebenciannya itu bukan sekadar amarah sesaat, itu kayak jadi misi pribadinya buat ngelawan Islam. Kebayang nggak bro? Orang-orang yang nggak berdaya selalu jadi korban kebencian mereka yang nggak ada habis-habisnya. Parah banget. Oke, yuk kita lanjut. Tapi di balik kebenciannya yang menggebu-gebu, ada satu kejadian yang nunjukin sebenarnya hati Umar nggak sekeras itu. Waktu itu, tekanan buat kaum muslimin di Mekah udah nggak main-main. Mereka nggak bisa bebas beribadah, malah sering disiksa dan ditindas. Akhirnya, sebagian dari kalangan kaum muslimin memutuskan untuk berhijrah ke Habasyah, tempat yang saat itu dianggap lebih aman untuk beribadah. Suatu malam saat Umar menjalankan tugas rutinnya menjaga kota Mekah, dia berkeliling untuk memantau. Mekah pada masa itu adalah kota yang dikelilingi gunung-gunung besar, seperti Gunung Aswinda dan Gunung Abi Qubais, yang menjaga sisi timur dan barat.
Tembok tinggi membentengi sisi utara dan selatan, sehingga satu-satunya akses keluar masuk kota hanyalah melalui gerbang utamanya. Kota ini seperti benteng alami, tapi buat kaum muslimin lebih terasa seperti penjara. Salah satu yang mau berhijrah adalah Ummu Abdillah. Di tengah malam, sambil menggendong anaknya, beliau mencoba pergi melewati gunung, biar nggak ketahuan sama orang Quraisy. Saking kejamnya orang Quraisy terhadap kaum muslimin, membuat seorang ibu seperti Ummu Abdillah nekat pergi tengah malam sambil gendong anaknya dan melewati gunung yang gelap. Kok lama-lama saya emosi ya? Maaf guys, yuk kita lanjut. Malam itu, nasib buruk menimpa Ummu Abdillah. Dalam perjalanannya, secara tidak sengaja beliau ketemu dengan Umar bin Khattab yang waktu itu lagi keliling patroli di Mekkah. Umar langsung menghentikan langkahnya. Dengan nada keras, Umar memanggilnya, "Hei, Ummu Abdillah, mau kemana engkau malam-malam begini?" Ummu Abdillah tahu siapa yang lagi dia hadapi. Ini Umar, orang yang paling benci Islam, yang nggak segan-segan menyiksa siapapun kalau berani memeluk agama ini. Tapi, dengan penuh keberanian, Ummu Abdillah menjawab, "Aku mau pergi dari sini, aku mau ninggalin Mekah. Tapi, aku heran sama kalian. Kami mau beribadah, kalian larang. Kami mau hidup di tanah kami sendiri, juga kalian ganggu. Jadi, aku mau mencari tempat di mana aku bisa menyembah Allah tanpa gangguan." Jawaban Ummu Abdillah bikin Umar terdiam. Biasanya, Umar langsung marah atau bertindak keras. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Umar memandang ibu yang berdiri di depannya, membawa anak kecil dengan wajah yang penuh kesungguhan. Setelah beberapa saat, Umar akhirnya berkata dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, "Pergilah, Ummu Abdillah. Semoga keselamatan menyertaimu." Ummu Abdillah kaget. Beliau nggak menyangka Umar bisa berkata seperti itu. Dengan cepat, beliau pergi meninggalkan tempat itu. Begitu sampai di tempat teman-temannya, Ummu Abdillah menceritakan apa yang baru saja terjadi. Salah satu temannya berkata, mungkin ini tanda-tanda bahwa Umar akan masuk Islam. Tapi teman yang lain langsung menyanggah sambil bercanda. Apa? Umar masuk Islam? Kalau Umar masuk Islam, unta pun bisa syahadat. Tawa mereka langsung pecah karena buat mereka ide Umar jadi Muslim itu absurd banget. Udah kayak ngebayangin hujan turun di padang pasir. Begitulah gambaran betapa mustahilnya Umar memeluk agama Islam karena saking bencinya sama agama ini. Pertemuannya dengan Ummu Abdillah ternyata meninggalkan bekas di hati Umar. Malam itu, Umar nggak bisa tidur nyenyak. Umar terus memikirkan tentang Ummu Abdillah. Kenapa dia begitu gigih mempertahankan agamanya? Seorang ibu rela ngorbanin nyawa buat tetap memeluk Islam. Kok bisa? Apa yang membuat orang-orang Muslim ini rela meninggalkan rumah, keluarga, dan harta mereka demi keyakinannya? Pertanyaan ini terus-terusan mengusik pikirannya. Akhirnya, Umar menyimpulkan semua kekacauan ini terjadi gara-gara Muhammad. Kalau Muhammad tidak ada, semuanya akan kembali normal. Kalau Muhammad mati, maka agama ini akan mati bersamanya, pikir Umar. Sampai akhirnya, Umar mutusin buat menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Dia bikin keputusan yang ekstrim, yaitu membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keesokan harinya, dengan amarah yang meluap, Umar mengambil pedangnya dan mengenakan baju perangnya. Kali ini, dia sudah bertekad bulat. Dia akan pergi ke tempat Nabi Muhammad untuk menghabisi nyawa beliau. Ternyata, apa yang direncanakan Umar saat ini bukan sekadar misi balas dendam, ini adalah langkah awal menuju perubahan terbesar dalam hidupnya. Umar
si pembenci Islam sedang berada di jalan yang secara tak sadar akan membawanya kepada Islam. Penasaran? Yuk, kita lanjut. Kebencian Umar bin Khattab kepada Islam udah sampai di level puncak. Baginya, Islam bukan cuma ancaman, tapi juga biang kerok dari semua masalah di Mekah. Bayangin aja, keluarga terpecah belah, suku-suku Quraisy mulai ribut gara-gara berbeda keyakinan, dan semua ini, menurut Umar, gara-gara Muhammad. Umar merasa kalau Muhammad dihentikan, maka semuanya bakal kembali normal. Dan waktu Abu Jahal, sahabat dekatnya yang juga musuh besar Islam, mengumumkan hadiah besar, 100 ekor unta buat siapapun yang bisa membunuh Nabi Muhammad, Umar langsung merasa ini kesempatan emas. Dia berpikir, kalau bukan aku yang menghentikan dia, siapa lagi? Ini harus selesai sekarang juga. Dengan penuh amarah, Umar mengambil pedangnya, mengasahnya sampai tajam, dan memakai baju perangnya. Langkahnya mantap dan penuh dendam. Dia udah siap. Kali ini, dia nggak akan pulang sebelum misinya selesai, yaitu membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim ini sebenarnya seorang Muslim, tapi dia masih menyembunyikan keimanannya dari orang-orang Quraisy. Ketika dia melihat Umar berjalan dengan pedang di tangannya, wajahnya tegang dan langkahnya cepat. Nu'aim langsung paham, sepertinya ada yang nggak beres. Dengan hati-hati, Nu'aim mendekati Umar dan bertanya, "Wahai Umar, hendak kemana engkau dengan pedang seperti itu?" Umar menjawab tanpa basa-basi, "Aku akan membunuh Muhammad. Dia adalah orang yang memecah belah Quraisy, menghina agama nenek moyang kita, dan merusak kehormatan suku-suku kita. Hari ini aku akan menghabisinya." Nu'aim langsung berpikir keras, kalau Umar sampai ke tempat Nabi, ini bisa jadi bencana besar. Tapi gimana caranya menghentikan Umar? Dengan cepat, Nu'aim mencoba strategi lain. "Wahai Umar, sebelum kamu mengurus Muhammad, kenapa kamu nggak urus keluargamu sendiri dulu? Apa kamu tahu kalau adik perempuanmu, Fatimah binti Khattab, dan suaminya, Said bin Zaid, sudah memeluk Islam?" Kalimat itu kayak bom meledak di kepala Umar. Dia langsung berhenti, matanya membelalak. Umar menatap Nu'aim dengan tajam, antara kaget, nggak percaya, dan marah pastinya. Tanpa pikir panjang, Umar langsung berbalik arah dan berjalan cepat menuju rumah Fatimah. Langkahnya berat, penuh amarah. Orang-orang yang melihat Umar langsung menyingkir. Mereka tahu kalau Umar lagi marah, lebih baik jangan mendekat. Dan disinilah jeniusnya Nu'aim. Dia berhasil bikin Umar ngelupakan rencana awalnya buat nyari Rasulullah. Umar yang tadinya udah on fire mau membunuh Nabi, sekarang langsung belok arah menuju rumah Fatimah. Saat Umar bin Khattab sampai di depan rumah adiknya Fatimah binti Khattab, amarahnya sudah memuncak. Dari luar rumah, Umar mendengar suara yang asing di telinganya. Bukan suara biasa, lantunannya terdengar merdu dan berbeda. Itu bukan lagu, bukan juga syair Quraisy yang sering ia dengar. Umar langsung curiga. Sementara di dalam rumah Fatimah, suasana lagi tenang. Said bin Zaid bareng istrinya lagi khusyuk membaca Al-Quran yang diajarkan oleh guru mereka, Khabbab bin Al-Arat. Tapi tiba-tiba langkah kaki berat terdengar mendekat. Itu bukan langkah biasa, ini langkah Umar bin Khattab, si powerhouse Quraisy yang bahkan bisa dikenal hanya dari langkah dia berjalan. Fatimah merasa takut. Umar datang, bisiknya ke Said. Sadar situasi bakal gawat, Fatimah buru-buru menyembunyikan Khabbab di kamar. Lembaran Al-Quran yang tadi mereka baca juga langsung dicoba simpan. Tapi apalah daya, Umar udah keburu nyampe. Tanpa basa-basi, dia dobrak pintu rumah sampai roboh. Kebayangkan auranya? Umar dengan badan besar dan muka penuh amarah
langsung berdiri di depan mereka. Dengan suara lantang, Umar membentak, "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Fatimah dan Said terdiam, bingung harus berkata apa. Tapi Umar nggak sabar menunggu jawaban. "Tadi aku mendengar sesuatu. Apa yang kalian baca?" Bentaknya lagi, suaranya seperti gemuruh yang memenuhi ruangan. Fatimah mencoba menenangkan Umar. "Tidak ada apa-apa, Umar. Mungkin kau salah dengar," jawab Fatimah dengan suara lembut. Tapi Umar bukan orang yang mudah dibohongi. Matanya mengawasi seluruh ruangan, mencoba mencari sesuatu yang mencurigakan. Said, suami Fatimah, akhirnya berdiri. Dengan penuh keberanian, dia berkata, "Kami sedang membaca firman Allah, firman yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jawaban itu membuat Umar seperti tersambar petir. Matanya langsung memelototi Said. Tanpa pikir panjang, Umar langsung menyerang Said. Dengan satu dorongan keras, Said terjatuh ke lantai. Umar mencekiknya dan menduduki dadanya. Fatimah yang melihat suaminya diperlakukan seperti itu tidak bisa tinggal diam. Dengan penuh keberanian, ia berdiri dan mencoba melindungi Said. Tapi Umar yang sedang dikuasai emosi malah mendorong Fatimah dengan kasar. Tubuhnya terjatuh ke lantai dan bibirnya terluka hingga mengeluarkan darah. Di momen yang bikin orang biasa gemetar itu, Fatimah malah bangkit dengan penuh keberanian. Dengan suara lantang dia berkata, "Wahai musuh Allah, kami udah bersyahadat dan kami nggak akan berubah. Kalau kau nggak percaya, kalau kau nggak mau ikut, silakan lakuin apa yang kau mau. Aku dan suamiku siap mati untuk ini." Kata-kata itu seperti pukulan keras bagi Umar. Dia terdiam. Selama ini, Umar mengenal Fatimah sebagai adik yang penurut, lembut, dan selalu menghormatinya. Tapi sekarang, dia berdiri melawan dengan penuh keyakinan, meski tahu resikonya. Hati Umar mulai goyah. Umar yang biasanya nggak pernah mikir dua kali ini justru berdiri perlahan dari dada Said. Wajahnya berubah dari penuh amarah jadi kebingungan. Dengan suara yang mulai melembut, Umar berkata, "Apa yang kalian baca? Berikan padaku." Rasa penasaran mulai menyelimuti hati Umar. Hati yang keras itu nampaknya mulai lunak. Fatimah yang masih berdiri tegak meski terluka, menjawab dengan tegas, "Kau najis Umar, bersihkan dirimu dulu sebelum menyentuh firman Allah." Biasanya Umar adalah orang yang keras kepala. Tidak ada yang bisa memerintahnya. Tapi kali ini, dia tidak melawan. Dia hanya terdiam, lalu pergi untuk mandi, membersihkan dirinya seperti yang diminta Fatimah. Setelah kembali, Fatimah memberikan lembaran Al-Quran kepada Umar. Tangan Umar yang besar dengan hati-hati memegangnya. Dia mulai membaca ayat-ayat dari surat Toha. "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Umar mulai membaca lebih dalam. Setiap kata, setiap ayat, seolah berbicara langsung ke hatinya. Hati yang tadinya keras, perlahan mulai luluh. Wajah Umar berubah, bukan lagi penuh amarah, tapi penuh rasa takjub. Dengan suara yang berbeda, Umar berkata, "Betapa indahnya perkataan ini. Ini bukan kata manusia, ini kebenaran." Lalu dengan semangat yang baru, Umar menatap Fatimah dan berkata, "Tunjukkan padaku di mana Muhammad, aku ingin bertemu dengannya." Momen ini adalah puncak dari pencarian Umar. Dari seorang yang dikenal paling keras menentang Islam, kini hatinya mulai terbuka. Fatimah dan Said mungkin nggak menyangka, tapi inilah titik awal perubahan Umar, yang nantinya bakal jadi salah satu sahabat paling tangguh dalam Islam. Dari dalam kamar, Khabbab bin Al-Arat yang dari tadi nguping, ngeliat perubahan drastis dari nada suara Umar, akhirnya berani keluar dari persembunyiannya. Dengan senyum penuh keyakinan,
Beliau mendekati Umar dan berkata, "Wahai Umar, kalau engkau beneran serius mau ketemu Rasulullah, saya bakal antar engkau ke tempat beliau." Dengan suara tegas, Umar menjawab, "Bawa aku ke tempat Muhammad." Khabbab lalu memimpin jalan menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sering berkumpul. Tapi di tengah perjalanan, Khabbab menyampaikan sesuatu yang bikin Umar makin terdiam dan tenggelam dalam pikirannya. "Wahai Umar, ketahuilah Rasulullah sudah mendoakanmu. Beliau memohon kepada Allah agar Islam diperkuat dengan salah satu dari dua Umar, dirimu atau Amr bin Hisham. Aku percaya kaulah yang Allah pilih untuk memperkuat agama ini." Kata-kata Khabbab semakin menguatkan niat Umar. Umar merasa dorongan dalam hatinya makin kuat. Ketika Umar tiba di Darul Arqam, suasana di dalam Darul Arqam langsung tegang. Para sahabat gelisah karena mereka tahu reputasi Umar sebagai orang paling keras terhadap Islam. Tapi di tengah kegelisahan itu, Hamzah bin Abdul Muthalib, si singa Allah, berdiri dan berkata dengan tegas, "Kalau dia datang untuk kebaikan, kita sambut. Tapi kalau dia datang buat bikin masalah, aku penggal kepalanya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah dengan tenang beliau berkata, "Masukkan Hamzah ke dalam kamar dan bukakan pintu untuk Umar." Maka para sahabat melakukan perintah Rasulullah. Ketika Umar masuk ke dalam Darul Arqam, suasana Darul Arqam menjadi sangat tegang. Semua mata tertuju padanya. Para sahabat yang ada di sana bersiap jika Umar menunjukkan tanda-tanda bahaya. Tapi Umar tidak memandang mereka. Matanya hanya tertuju pada satu orang, Nabi Muhammad SAW. Umar perlahan mendekati Nabi Muhammad SAW, lalu berhenti beberapa langkah di depan beliau. Matanya yang tajam mulai tertunduk. Tanpa diduga, Nabi mendekati Umar dan memegang pundaknya dengan penuh keyakinan. Dengan tegas Nabi berkata, "Wahai Ibnu Khattab, belum datangkah waktu untuk engkau tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya?" Umar terdiam. Kalimat itu menusuk hatinya lebih dalam dari semua kalimat yang pernah ia dengar. Tapi Nabi tidak berhenti di situ. Beliau mengguncang tubuh Umar dan berkata, "Wahai Ibnu Khattab, belum datangkah waktu untuk engkau tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya?" Umar tidak menjawab dan masih terdiam. Lalu Rasulullah mengulang perkataan beliau yang ketiga kalinya, "Wahai Ibnu Khattab, belum datangkah waktu untuk engkau tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya?" Tidak terasa, air mata mengalir di pipi Umar. Dengan suara yang bergetar, beliau mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Saat Umar mengucapkan syahadat, suasana di Darul Arqam langsung berubah total. Para sahabat yang tadinya tegang meledak dalam kegembiraan. Takbir menggema di mana-mana. Nggak tanggung-tanggung, bahkan suara mereka terdengar sampai ke Ka'bah. Tapi Rasulullah dengan kebijaksanaannya langsung mengingatkan para sahabat untuk bubar. Jangan sampai ini memancing reaksi dari Quraisy. "Pulanglah dengan tenang," kata beliau. Para sahabat pun patuh dan Darul Arqam kembali sunyi. Namun, Umar tetap tinggal. Ada sesuatu yang baru di hatinya dan dia ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Umar duduk bersama Rasulullah, mendengarkan apa yang beliau sampaikan dengan penuh perhatian. Dalam waktu singkat, ia mulai memahami hakikat kebenaran yang selama ini ia tolak. Semakin dalam ia mempelajarinya, semakin kokoh pula keimanannya. Dan seperti biasa, gaya Umar yang tegas langsung muncul. Dengan penuh semangat, dia berkata, "Kalau apa yang engkau sampaikan ini benar, berarti kita benar, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Iya, kita benar." Umar melanjutkan, "Berarti Quraisy itu salah?" "Iya, engkau benar," jawab Rasulullah.
Kalau begitu, ayo kita perangin mereka. Bayangkan sahabat seiman, bagaimana beraninya sosok Umar bin Khattab, walaupun baru tahu Islam itu benar, beliau langsung ambil sikap. Lihatlah sahabat seiman, betapa kerennya khalifah kedua kita. Oke, yuk kita lanjut. Umar bin Khattab yang baru aja mengucapkan syahadat langsung menunjukkan keberanian yang luar biasa. Bukannya sembunyi-sembunyi, beliau malah memutuskan buat langsung public announcement. Kalian tahu siapa target pertamanya? Ya, targetnya nggak tanggung-tanggung, yaitu Abu Jahal, sahabat lamanya yang sama-sama keras kepala dan anti-Islam. Umar mulai berjalan ke rumah Abu Jahal, mengetuk pintu dengan penuh percaya diri. Begitu pintu dibuka, Abu Jahal yang biasanya garang menyambut Umar dengan hangat. Tapi kehangatan itu nggak berlangsung lama. Umar langsung menjatuhkan bom di depan muka Abu Jahal. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wajah Abu Jahal langsung berubah drastis. Dari ramah menjadi marah. Dia nggak bisa menerima kenyataan bahwa Umar, sahabat sekaligus rekan segeng Quraisy-nya, sekarang jadi Muslim. Dengan penuh amarah, dia membanting pintu di depan wajah Umar dan berkata, "Celakalah kau Umar." Tapi ini Umar, beliau nggak berhenti di situ. Dengan semangat menggebu-gebu, beliau langsung mencari Jamil bin Muammar, orang yang dikenal sebagai amplifier manusia alias tukang nyebar berita tercepat di Mekah. Ketika bertemu dengan Jamil, Umar langsung bilang, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Dan sesuai ekspektasi, Jamil langsung gaspol. Dia lari ke Ka'bah dan teriak, "Dengar semua, Umar bin Khattab sudah masuk Islam." Berita itu menyebar secepat angin gurun. Dalam hitungan menit, pasukan Quraisy langsung berkumpul di Ka'bah. Mereka nggak percaya, tapi begitu lihat Umar di sana, berdiri tegap dengan aura, "Ayo, lu mau apa?" Mereka langsung menyerbu Umar. Umar jadi sasaran pengeroyokan. Tapi sekali lagi, ini Umar. Badan gede, kuat, dan berani. Meski dikeroyok, dia tetap bertahan. Apa mundur nggak ada di dalam kamus beliau. Setiap kali orang Quraisy mengeroyoknya, Umar bin Khattab berdiri tegap kayak batu karang di tengah badai. Meski babak belur, Umar nggak gentar. Dia tetap lawan sampai orang-orang Quraisy kehabisan tenaga, ngos-ngosan duluan sebelum bisa bikin beliau menyerah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab merasa capek, beliau ambil satu kepala geng di antara pengeroyok itu, beliau memiting kepalanya seraya meletakkan pedang beliau di depan mata kepala geng tersebut, seolah ingin menusuk matanya, dan Umar berkata, "Suruh mereka bubar atau matamu aku butakan." Kepala geng itu takut dan berkata, "Wahai Quraisy, cukup. Umar sudah gila, dia mau buat mata saya buta. Tolong, bubarlah kalian." Maka para pengeroyok itu langsung bubar. Hal itu terus beliau lakukan selama 3 hari di depan Ka'bah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang pada hari keempat, beliau berdiri di depan Ka'bah dan mengucapkan syahadat. Maka tak ada satupun orang Quraisy yang berani melawannya lagi. Semua orang sadar, oke, kayaknya nyerang Umar ini buang-buang tenaga aja. Sejak itu, gak ada lagi yang berani mengganggu Umar. Keberanian dan ketegasannya bikin semua orang takut. Gimana guys? Keren gak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kayaknya dari semua film preman pensiun, kisah Umar bin Khattab adalah kisah preman pensiun yang paling sejati. Perubahan Sayyidina Umar setelah memeluk Islam benar-benar luar biasa. Dari musuh terbesar Islam, beliau bertransformasi jadi tameng terkuat bagi agama Islam. Doa Rasulullah pun terkabul, Islam dikuatkan dengan hadirnya Umar bin Khattab.
Itulah kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Perjalanan yang luar biasa dari seorang yang tadinya menjadi musuh besar Islam, hingga berubah menjadi salah satu pembelanya yang paling tangguh. Dari langkah pertamanya menuju rumah Fatimah, hingga keberaniannya menghadapi Quraisy tanpa rasa takut. Kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab bukan hanya jadi panutan kaum muslimin di masa itu, tapi juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Dan yang paling penting, Umar mengajarkan kita bahwa keberanian dan ketegasan dalam mempertahankan kebenaran bisa mengubah dunia. Dari musuh yang ditakuti, ia menjadi pelindung yang dihormati. Islam menjadi lebih kuat dengan kehadirannya, dan sejarah mencatat namanya sebagai salah satu sahabat terbaik Rasulullah dan sebagai khalifah yang sangat berpengaruh dalam menyebarkan Islam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Nggak peduli sekeras apapun seseorang menolak kebenaran, jika Allah sudah menghendaki hidayah untuknya, maka hati itu pasti akan luluh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah bukti nyata. Bahkan di tengah kebencian yang mendalam, kesempatan untuk berubah sangat terbuka, asalkan kita mau menerima kebenaran. Kalau kamu ngerasa cerita ini menginspirasi atau setidaknya bikin kamu mikir, jangan lupa kasih like, share ke teman-temanmu, dan subscribe biar nggak ketinggalan kisah-kisah inspirasi lainnya. Dan hey, komen di bawah ya, apa pelajaran terbesar yang kamu dapat dari kisah ini? Gue penasaran banget mau dengerin pendapat kalian. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.